Halo guys, semua gue di channel Will Mekun. Hari ini gue akan meresensi anime lagi yang menjadi anime ke-10 gue yang bakal gue coba di musim summer 2025 adalah Deki no Mogura. Ya, bisa dibilang nih Deki no Mogura ini adalah salah satu anime yang gue coba dulu. Kalau misalnya tertarik mungkin bakal gue react. Jadi ya bingung sih gue. Gue kayaknya lebih ke bingung sih sebenarnya sih. Karena banyak banget anime yang tayang di hari Minggu gitu loh. Jadi gue mau nyoba satu-satu pun juga keteteran gitu loh. Jadi ya udah, gue menurut feeling gue dulu deh sementara gitu kan, mana yang prioritasin dan mana yang kira-kira bakal gue pilih dulu. Dan satunya adalah Dekin no Mogura gitu. Jadi ya udah, gue pilih Dekin karena emang di situ ada genre misteri. Jadi ya boleh lah gitu kan masuk apa genre misteri di reaction gue gitu atau di line up gue, biar ada suasananya gitu, suasana yang berbeda lah gitu kan, atau genre berbeda di line up gue kali ini gitu kan. Dan ya, Deki no Mogura komedi misteri supranatural. Gue mengingatkan dengan Noragami, walaupun emang ceritanya tidak seperti Noragami. Jadi gue pikirin feeling gue sih kayaknya bakal kocak sih, kayak gitu. Seperti apa premisnya tuh kayak orang yang mati tapi kayaknya nggak bisa balik lagi ke dunia asal, kayak gitu sih kayaknya. Tapi I don't know, nanti bakal dilihat nanti bagaimana nanti first impressionnya. Dan studionya dari brand base ya, brand base. Jadi pernah bawain Fumetsu no Anatae, dan seinya sendiri untuk MC-nya dari Nakamura Yuichi. Jadi kalau lu tahu Goju Satoru, atau mungkin lu tahu apa Shiba Tatsuya ya kan, ya itu dibawakan oleh Doi. Jadi udah, kita lihat apa yang jadi first impression kali ini. Semoga bagus, dan gue berharap semoga nggak zong lah kali ini gitu kan. Jadi teman-teman langsung ke episode baru dari Deki no Mogura. Langsung aja ke episode 1 dari Deki no Mogura. Langsung aja. Shinda? Hmm, bukan jatuh dari langit lah. Lu jatuh dari atas lagi. Oke, ini opening dulu ya. Ya openingnya sudo anjir. Bener-bener ngingetin opening yang dibawakan oleh Sudo itu dari Sukimichi ya kan. Chainsaw Man ya kan, ending. Cacah. Gitu ya ini. Ngadu ini deh kayaknya. Oke. Wow. Gak tahu nih cerita apa, yang gak tahu nih. Semoga nggak zong lah gitu kan. Oke. Suatu tempat di kota. Cetok kayaknya. Love and Peace. Wow. Sampai diangkatkan bertemu cinta mode, langsung akap munggah pacar baju renang, langsung berkilau. Terlalu berkilau ya.
Mhm. Osamu Dazai dong. Ada dua nih, Osamunya yang mana nih ya kan? Ada yang di Shikashikaku atau di bungkus redok ya kan? Nah, malah buka. What? Dan bocor. What? Random banget anjir. Random banget anjir. Gue kan gak punya duit. Ya kan? Bener. Gue udah duga pasti jawabannya itu. Buset. Dia bilang balik lagi lukanya. Lagi. Tadi apa yang di apa yang diisep tadi, ya kan? Ikutin aja, ikutin aja. Iya, lu hantu ini atau penyihir kali dan hilang. Paling ke pohon dia atau di dalam cer banyak lubang kali. Hmm, diambil dong. Oh, itu rumahnya berarti. Oke, Garuda. Jalan Laci. Hmm, kayak ada di dunia ya kayaknya ya. Tidak bisa untuk dia. Ya kayak ada ya mungkin kayak di dunia gitu. Atau rumah biasa sebenarnya. Hmm. Lu 20 tahun. Gue kaget gue malah. Ah, bener. Gue pikir juga begitu. Mm-mm. Hmm. Digaruk-garuk kan. Luka. Gue masih belum dapat maksudnya ini apa gitu ya.
Pacar. Seksihar. Hmm. Di paranormal Kokomori kayaknya deh feeling gue nih. Hmm. Hmm. Moguro. Nah, bingung kan lo? Sama gue juga nggak ngerti maksudnya apa nih dia. Langsung. Hmm. Tapi itu penasaran sih kayaknya ntar. Hmm. Hmm. Abadi ya. Iya. Iya abadi. Masih dibahas aja. Iya iya tahu bang. Kayak creepy banget dah. Zombie ini. Oh PKP. Lagu parodi dari era Meiji. Hmm. Berarti Easter egg ya? Nggak tahu gua soalnya. Nggak loh. Itu Mogure lagi muncul sih. Enggak, jadi muncul Mogura dari situ nih. Hmm. Masuk berita dong. Oh enggak, tapi enggak. Enggak, enggak. Kupikir masuk berita. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu juga. Cuma perumpamaan aja kalau misalkan mereka merasa bersalah karena sudah melihat saksi ada orang yang terbunuh gitu. Tapi tetap sih, tetap pasti bakal datang nih. Kayak ada rasa nggak enakan gitu kan dari mereka gitu kan, tetap ingin tetap datang nengokin. Oke. Hmm. Sekali lagi ya, 12 menit masih belum dapat gua apa yang dicari gitu, apa yang dimaksud belum belum dapat. Enggak salah jalan. Emang ini, emang ada gate-nya. Sudah dihapus.
Ada gate nih. Itu tuh. Kan baru baru ngerasain keanehan ya kan. Jam bilang ngantuin. Itu kan lebih ke zombie sih, kalian gue lihat. Mending gue terjun bebas. Ya tetap mati lah. Hmm. Nah, kan langsung. Perasaan tadi perasaan itu tutup deh. Lah, bingung kan lu? Perasaan tadi tutup deh. Dia bilang selama ini makan makanan sampah lagi. Ya kan bener kan? Tapi di bekas. Perasaan kan tadi. Nah, kan baru udah keluar tuh apa tuh? Nah, ini baru kelihatan baru baru mulai dapat nih ceritanya nih. Kayak belum habis imajinasi. Ini adalah pengampal. Hmm. Ya, Senayang katanya. Dan busur Persik, Persik. Mm. Petapa Nadir, busur Persik. Hmm. Ah, gue baru tahu. Itu tulisan Mogura. Dalam konteks mitologi Jepang, kebalikan dari Amaterasu artikel sejalan dan diambil ya kan. Hmm. Rohnya diambil. Ini pergi aja. Oh, oke. Okay. Mungkin emang masih. Oh, yang pas di kampus ya. Mungkin. Nah, langsung itu. Jadi biar jelas gitu loh maksudnya. Oke. Kalau bikin kata hantu yang terbayang kepikiran. Oh, jelek banget nih. Bola api. Oh, kalau oh, jadi itu tergantung orangnya. Jadi berapa orang akan tersesat. Api hantu adalah sisa api dari gol.
Ini unik sih. Gue baru denger hal gini, bener. Ah, ya. Masih bingung. Gue sedikit bingung sih. Mas, narkobanya. Hmm. Mm-mm. Tadi pakai. Heeh. Mm. Oke. Iya, Reagan. Tidak akan sehat. Kalau sakit aku harus mengeluarkan uang. Ya, jika mengeluarkan saya, aku bisa hemat uang. Coba salah sih. Iya. Bener-bener. Jadi muncul. Manusia itu buta. Kayak lebih ke nggak mungkin aja gitu. Mm-mm. Iya, wajar sih. Hmm. Itu sangat menakutkan, men. Itu sangat. Wow. Itu kenapa relate banget sih, Bang? Ah, itu kenapa relate banget sih, Bang? Pertanyaan gue cuma satu, siapa yang ngutuk lu sebenarnya itu doang sih. Ya, ya. Hmm. 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 1942. Oh.
Lama banget bang, perintah panggilan sementara. Maksudnya? Oke, itulah episode 1 dari Deki no Mogura. Jadi bisa dibilang nih anime unik sih. Menurut gua unik banget lah gitu kan. Jadi kayak eh, sesuatu yang menggabungkan antara dunia dan akhirat gitu loh. Jadi gue jelasin lagi di awal ya. Jadi intinya si Mogura ini kan hampir mati lah gitu kan karena eh, dia kena buku, dia benar-benar kena buku dan sempat ngocorkan darahnya gitu kan. Dan si ini nih siapa namanya, si Magi sama Yaeko ya nggak salah namanya. Kiriyaya pakai Yaeko sih, ya Yaeko bener. Yaeko sama Magi ini ada rasa nggak enak gitu kan karena menjadi saksi lah gitu kan kalau si Mogura ini diambang kematian karena kan darahnya udah ngocor gitu kan. Tapi dia nggak mau kalau sampai manggil ambulan dan itu ya bener karena keterbatasan ekonomi gitu kan. Jadi akhirnya akhirnya ya dia menggunakan sebuah kekuatan supernaturalnya gitu kan untuk mengisap sebuah cahaya gitu kan dan membuat dirinya sembuh gitu. Nah makanya di sini yang menarik di sini adalah bagaimana Mogura tetap hidup gitu kan dan kekal gitu kan atau abadi lah gitu kan hingga akhirnya dia bisa bertahan sampai sekarang. Makanya gue tadi kan kaget gitu kan ketika dia bilang gue pernah bikin KTP. Maksudnya gue pernah bikin KTP gitu kan. Itu di tahun 1942. Dan gue mikir 1942 bukannya waktu itu perang ya apa gimana? Gue juga mikirnya perang sih. Waktu itu kan masih perang sama kita nggak salah kan. Waktu itu perang sama kita gitu kan. Dan ketika itu pada saat ngambil KTP, pas waktu itu bikin KTP, dia harus wajib militer. Secara tidak tersirat loh, bisa dibilang tersirat lah diucapkan gitu kan. Makanya gue bilang kayak anjrit. Jadi gue nggak tahu ya apakah karakter ini sebenarnya emang udah mati gitu kan atau emang karakter ini emang karakter yang dikutuk gitu loh. Nah, makanya kan sampai ini gue kan juga masih bingung ya. Mogura ini apakah emang karakter yang udah mati tapi dia ini emang hidup berkali-kali gitu kan? Misalnya gini, dia sebenarnya karakter yang emang sudah mati tapi dikutuk atau sebenarnya emang karakter yang masih hidup tapi dikutuk gitu loh. Nah itu kan ada sesuatu yang berbeda gitu kan atau sebuah case yang berbeda gitu loh. Jadi makanya gue pengen tahu ini maksudnya apa gitu kan. Tapi cara kerjanya ketika dia bertahan hidup adalah seperti itu. Ketika dia membunuh roh gitu kan yang dia bisa lihat karena emang dia adalah paranormal, bisa melihat makhluk astral. Dia mencoba untuk mengambil api roh dari roh lain gitu kan. Sekali lagi untuk apa? Untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi ya sekali lagi, jadi dia bener-bener jadi kayak diambang sebuah kebingungan. Di sisi lain dia harus ngumpulin api roh biar dia bisa balik ke akhirat gitu kan, mungkin dalam tanda kutip mungkin dia sudah mati, tapi di sisi lain dia harus bertahan hidup karena takutnya ketika dia berada atau mengancam nyawanya atau jiwanya dia atau dia ketika lagi sakit dia harus makan api itu kan secara nggak langsung kan habis terus kayak seperti ini aja, kayak seperti duit gitu loh. Ketika lu lu pengen tabung ternyata lu nggak bisa lu membeli atau bisa dibilang lu nggak bisa membeli barang ya pada akhirnya ya duit ketika lu ada kebutuhan mendadak lah atau darurat gitu kan dan akhirnya lu pakai duitnya gitu. Padahal kan itu duit emang ditabung buat beli sesuatu gitu kan. Itu konsepnya kayak duit aja gitu loh. Kalau misalkan lu nggak bisa membayangkan bayangan atau cara kerja ketika si Mogura tadi menggunakan api tadi kayak gitu loh. Ketika lu harus gitu kan mengharuskan lu gitu untuk mengumpulkan api agar lu bisa balik ke akhirat, tapi di sisi lain juga lu harus bertahan hidup dengan menggunakan api tadi kayak gitu. Kayak bener-bener kayak konsepnya kayak duit banget gitu loh, nunjukin kayak gitu. Jadi ya udah kita lihat nih nanti kedepannya seperti apa gitu kan. Jadi gue pengen tahu cara bertahan hidup yang mungkin akan sedikit lebih baik ketika bertemu dengan dua karakter tadi gitu kan. Jadi kayak kelihatan lebih mudah lah nanti bakal dikejarkan sama si Mogura gitu kan. Jadi kayak gue ngeliat Mogura tuh kayak karakter yang abadi gitu loh. Seharusnya mungkin dia
sudah nggak ada di zaman perang. Harusnya seperti itu sih kalau menurut gue ya. Dia mungkin sudah tidak ada di zaman perang, tapi karena mungkin dikasih kesempatan kedua gitu kan sama dewa atau apa gitu kan, dan akhirnya dia harus ngumpulin lentera tadi gitu. Cahaya lentera tadi gitu. Jadi makanya tadi ada next episode judulnya manusia sama dengan hantu. Nah itu gue pengen tahu tuh maksudnya apa. Mungkin bakal jelasin nanti di next episode. Ya mungkin seperti itu. Jadi udah itu jadi gue yang masih belum subscribe sebenarnya kira anime sama apa lagi yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi keseluruhan kalau menurut gue animenya oke gitu kan, tapi mungkin harus ada penjelasan lebih lanjut terkait cara sejarah atau siapa sih Mogura sebenarnya gitu. Jadi gue pengen tahu aja sih. Untuk overall mungkin gue kasih 7,5 dulu karena kalau komedi sih oke ya, cuma mungkin ada beberapa yang mungkin nggak masuk, tapi gue suka dengan nilai hidupnya dia lah gitu kan. Jadi kayak nunjukin bagaimana sebuah realita yang menamparkan kalau lebih menakutkan gue ketika gue melihat ada pajak yang nggak terduga gitu kan, atau pajak yang melebihi akal sehat gitu kan. Itu benar-benar namparin fakta buat kayak negara apa gitu, gue lupa gitu, kayak pernah gue dengar negara mana gitu yang tiba-tiba menaikkan pajak gitu kan dengan dalih agar bisa lebih baik lah gitu negara, padahal mah sama aja gitu kan. Seperti itu. Ya udah itu aja sih. Jadi gue cukup bingung ya setelah ini gue mau ngorek apa lagi, karena gue masih penasaran dengan beberapa anime yang lain, karena gue kenyang banget sih. Gue ngeliat ini kenyang banget nih Sabtu Minggu ini, bahkan Witch Watch aja itu belum gue sentuh lagi. Jadi nggak tahu nih apakah nanti gue bakal ngambil Hikaru, atau mungkin bakal gue ngambil yang anime romance yang di hari Jumat gitu kan, atau belum mengambil lagi Gachiakuta, atau mungkin gue belum ngambil anime yang gue lupa tuh yang apa sih namanya, bukan Gachiakuta. Gachiakuta tadi udah gue sebut. Terus Hotel Inhuman ya kan, atau mungkin gue bakal coba lagi anime yang Game Center itu yang romance gitu kan. Jadi banyak banget yang pengen gue coba main. Jadi harap sabar ya kan, nanti bakal gue coba satu-satu gitu, termasuk yang anime yang visual novel ya kan, yang game erotika itu. Jadi makanya gue pengen upload satu-satu dulu, nanti kalau sudah baru nanti bakal gue react yang lain lagi gitu. Yaudah itu jadi gue, dan sampai ketemu lagi di reaction gue selanjutnya.